Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam materi IPA Fisika kelas 9. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, kita masih melanjutkan materi yang kemarin, materi tentang listrik statis. Nah, di sini kita akan membahas materi untuk yang indikator ketiga. Nah, anak-anak bisa perhatikan nanti pada indikator ini kita akan membahas materi yaitu tentang medan listrik. Apa itu medan listrik anak-anak? Nah, yang dimaksud dengan medan listrik itu adalah ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Itu yang dimaksud dengan medan listrik. Jadi daerah atau ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, benda uji bermuatan listrik ini diletakkan di dekat benda bermuatan listrik Q besar, ini Q kecil, Q besar. Jika benda uji mendapat gaya, maka tempat di mana benda uji berada di dalam medan listrik, benda ini akan bermuatan Q, ya, akan mendapatkan besarnya medan atau gaya. Nah, terus di sini kita lihat ini ada Q besarnya, ini yang Q kecil. Nah, ada yang namanya medan listrik. Nah, kalau kita cermati antara yang atas dengan yang bawah ini ada perbedaan jarak. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan jarak yang berbeda? Ini apa ya kaitannya dengan medan listrik? Kira-kira apa anak-anak? Oke. Nah, kalau kita cermati, semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan Q, maka gaya pengaruhnya akan semakin kecil, ya. Sehingga otomatis karena gayanya kecil, otomatis kuat medan listriknya juga akan semakin kecil. Ini pengaruh jarak antara benda yang diuji dengan benda pengujinya. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya kalau anak-anak cermati, di sini kita akan coba lihat tentang garis-garis gaya listrik. Nah, untuk medan listrik ini kita gambarkan dengan garis-garis gaya listrik untuk memudahkan kita dalam pemahamannya. Oke. Kalian cermati di sini, kalau seandainya muatannya adalah positif, maka arah garis gayanya ini kita simbolkan dengan anak panah. Ini arahnya adalah keluar, ya. Nah, arah garis gaya listrik muatan positif ini meninggalkan muatan atau arahnya keluar. Nah, bagaimana dengan yang muatannya negatif, anak-anak? Nah, untuk yang muatannya negatif, maka garis gaya arah anak panahnya di sini arahnya adalah menuju muatan atau masuk ke dalam. Oke, kita lihat. Di sini arah garis gaya listrik untuk muatan yang negatif ini menuju muatan. Berarti arahnya adalah ke dalam. Seperti itu. Jadi kesimpulan yang positif keluar, yang negatif adalah ke dalam atau masuk. Gimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah pola garis gaya listrik pada dua muatan yang berdekatan. Nah, seandainya ada dua muatan, ini kita dekatkan, kira-kira polanya seperti apa. Kita contohkan di sini. Ada muatan positif, yang satu muatannya negatif, kita dekatkan. Maka yang terjadi, positifnya keluar, negatifnya masuk. Sehingga gambarnya seperti ini. Ya, ada interaksi, berarti gaya apa yang terjadi anak-anak? Nah, ini adalah gaya tarik-menarik karena muatannya berlawanan. Ya, oke. Nah, bagaimana seandainya jika muatannya sejenis atau sama? Kita lihat, ada positif ketemu dengan positif, maka yang ini yang sebelah kanan ini akan arahnya keluar, yang sebelah kiri juga keluar, sehingga yang terjadi adalah ini akan saling menjauh atau terjadi tolak menolak karena muatannya sama atau sejenis. Seperti itu. Ya. Nah, demikian juga ini kalau kita gambarkan batangan di sini ada positif, yang sini negatif, maka positif keluar masuk ke negatif. Seperti itu. Bisa ya dipahami anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan bahas tentang besarnya atau kuat medan listrik. Ya, kuat medan listrik. Ini kita bisa bahas. Di sini adalah Q besar. Kalau kalian cermati. Kemudian di sini ada yang Q kecil. Ya. Nah, ini Q kecilnya. Nah, sehingga di sini ada yang namanya kuat medan listrik atau E-nya. Ya, disimbolkan dengan E. Nah, di sini keduanya terpisah jarak sejauh R. Kemudian, nah, benda bermuatan listrik Q ini yang besar, diletakkan benda uji bermuatan Q kecil, berjarak R, ini jaraknya, maka besar kuat medan listrik di titik benda uji adalah gaya listrik yang ditimbulkan benda bermuatan dibagi muatan ujinya. Nah, ini bisa kita buat dalam sebuah persamaan seperti ini.
Jadi ini muatannya, ini gayanya, ini muatan yang diuji atau muatan ujinya, Q kecilnya. Nah, kalau kita jabarkan persamaan gaya atau F kemarin di hukum kolom adalah K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Karena dibagi dengan Q, maka Q yang ini dicoret. Ya, ada yang sama, maka persamaannya akan menjadi kuat medan atau E itu adalah K dikali dengan Q besar dibagi dengan R kuadrat. Ini berdasarkan hasil persamaan atau penjabaran dari persamaan di atas. Seperti itu anak-anak. Nah, di sini akan kita kasih keterangannya. E itu adalah kuat medan listriknya Newton per kolom. Q besar itu muatan benda, Q kecil muatan uji, R itu adalah jarak dari benda dengan satuan meter, dan F adalah gaya dengan satuan Newton. Oke. Gimana anak? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah materi indikator yang keempat. Kita cermati. Untuk yang keempat, ini adalah bicara tentang induksi listrik. Nah, kalau anak-anak cermati, yang namanya induksi ini adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati benda bermuatan listrik yang lainnya. Ini yang namanya induksi. Jadi prosesnya didekati. Nah, di sini kalian lihat ada benda netral, jumlah positif atau proton dan elektronnya sama. Sehingga anak-anak bisa lihat, nah ini sehingga kita sebutnya dengan benda netral karena muatannya sama. Oke, benda yang netral ini kita dekati dengan benda bermuatan positif, maka otomatis elektron yang ada di benda tadi akan tertarik oleh benda yang positif ini tadi. Itu proses induksinya seperti itu. Nah, memberi muatan listrik pada benda dengan cara induksi. Nah, ini awalnya bendanya adalah netral, ini benda netral. Kemudian benda netral ini kita dekati dengan benda bermuatan positif. Nah, elektronnya tertarik. Nah, yang terjadi kemudian elektronnya kita hasilkan, kita hubungkan dengan tanah. Nah, kalau kita cermati, tadi benda yang netral, kemudian kita dekati dengan benda positif, maka benda tadi akan menjadi bermuatan negatif. Kesimpulannya apa anak-anak? Nah, benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan positif akan menjadi bermuatan negatif. Ini menjadi kebalikannya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, bagaimana seandainya sekarang yang mendekati bukan yang muatan positif, tetapi benda netral ini sekarang kita coba dekati dengan benda yang bermuatan negatif. Apa yang terjadi? Maka negatifnya akan menolak, dia akan masuk ke bumi atau ground atau ke tanah. Kemudian yang terjadi adalah akhirnya benda yang tadinya netral setelah didekati benda bermuatan negatif, dia akan menjadi bermuatan positif. Seperti itu. Nah, benda netral ini bila direduksi dengan benda bermuatan negatif, dia akan menjadi bermuatan positif. Ini kebalikannya dengan yang tadi di depan tadi. Gimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Nah, kesimpulannya adalah jenis muatan benda yang terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari jenis muatan benda yang terinduksi, ini berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksinya. Jadi berbeda. Nah, berikutnya kita akan lihat pada indikator yang kelima. Untuk indikator yang kelima bisa kita bahas yaitu tentang elektroskop. Nah, untuk yang elektroskop, ini apa yang dimaksud dengan elektroskop? Ini alat yang digunakan untuk pertama bisa mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak. Ini yang pertama. Syaratnya ini adalah elektroskopnya harus netral atau tidak bermuatan. Nah, yang kedua itu adalah mengetahui jenis muatan suatu benda. Nah, syaratnya kalau ingin tahu jenis muatan suatu benda berarti elektroskopnya harus bermuatan atau kita kasih muatannya. Nah, ini gambar dari sebuah elektroskop seperti ini anak-anak. Nah, elektroskopnya bisa kalian lihat di sini ada yang pertama ada bagian kepalanya, kemudian ada bagian konduktor, ya, kemudian yang di bawah ada bagian daunnya, yaitu daun elektroskop. Ini secara keseluruhan bentuk daripada sebuah elektroskop. Nah, di sini ada dinding untuk kacanya supaya di sini kedap udara. Oke. Anak-anak, prinsip kerjanya bagaimana untuk elektroskop? Elektroskop ini, kalau dia pada saat netral, elektroskop netral itu maka daunnya tertutup. Ini berarti dia elektroskopnya netral. Sedangkan kalau pada elektroskop yang bermuatan, ya, daun elektroskopnya ini adalah membuka, baik ini positif maupun negatif. Karena muatan yang sama akan terjadi tolak menolak. Karena ini daunnya ada dua.
Ya, sehingga kalau positif semuanya maka akan terjadi tolak menolak, akhirnya membuka. Oke. Gimana anak-anak? Sangat mudah. Oke. Berikutnya, muatan listrik pada elektroskop dengan cara induksi atau didekati. Ya. Jadi, untuk yang benda netral, di sini kita lihat pada saat netral elektroskopnya tertutup. Kemudian elektroskop kita dekati dengan benda bermuatan positif, maka elektron yang ada di bawah akan naik ke atas atau ketarik ke atas, ya. Akan tarik ke atas sehingga yang di bawah tinggal bermuatan positif, akhirnya daun ini akan membuka. Ini prosesnya, ya, elektronnya ketarik ke atas. Nah, kemudian di sini kalau kita cermati, nah ini kita sentuh dengan tangan. Kalau kita sentuh dengan tangan, maka elektron dari bumi ini akan mengalir atau menuju elektroskop dan menetralkan daun elektroskop. Maka daun elektroskop ini akan menutup kembali, ya, setelah kita sentuh dengan tangan. Ini prosesnya. Nah, kemudian elektroskop menjadi bermuatan negatif karena menerima elektron dari bumi. Ya, yang tadinya positif ini berubah menjadi negatif. Itulah prinsipnya. Nah, sehingga kesimpulannya jenis muatan benda terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak ya. Nah, sekarang berikutnya adalah proses yaitu yang namanya petir. Nah, bagaimana proses petir itu bisa terjadi? Sebelum hujan badai, awan dalam kondisi netral. Ketika hujan badai terjadi gesekan antara partikel-partikel awan dengan udara, sehingga menyebabkan awan bermuatan listrik. Kemudian, apabila awan melewati gedung yang tinggi, muatan negatif di dasar awan akan menginduksi bangunan gedung itu. Sehingga otomatis nanti gedungnya akan tersambar petir istilahnya. Nah, kemudian apabila muatan pada awan bertambah semakin banyak, gaya elektrostatis akan memaksa muatan negatif meloncat secara tiba-tiba dari dasar awan ke puncak gedung yang disertai dengan bunga api listrik. Ini terjadi perpindahan elektron. Nah, pelepasan muatan listrik secara tiba-tiba ini akan menghasilkan yang namanya bunga api listrik yang kita sebut dengan istilah petir. Seperti itu. Ini proses terjadinya yang namanya petir. Gitu anak-anak. Nah, selanjutnya, loncatan muatan melalui udara menghasilkan cahaya yang sangat kuat dan panas yang menyebabkan udara memuai mendadak, ya, secara tiba-tiba. Nah, pemuaian udara yang mendadak menghasilkan bunyi ledakan menggelegar yang disebut dengan nama guntur. Ya, betul. Itu suara yang kita dengar pada saat terjadi petir. Nah, petir ini dapat terjadi dari awan ke bumi, atau dari bumi ke awan, atau dari awan ke awan. Ini proses terjadinya petir atau perpindahan elektron tadi. Gimana anak-anak? Sangat mudah untuk memahami proses terjadinya petir. Nah, ini sebagai ilustrasi yang bisa Bapak sampaikan. Di sini ada awan, ya, bermuatan negatif, maka elektron yang ada di gedung akan turun. Ya, ini elektron yang di atas akan berpindah, terjadi loncatan ke bawah, sehingga ini dimungkinkan gedung ini akan tersambar petir, ya, karena elektron dalam jumlah yang banyak. Itu prosesnya. Nah, ini prosesnya. Jadi elektronnya berpindah, ya. Ini petirnya. Jadi petir akan menyambar pada gedung, ya. Nah, ini prosesnya sehingga terjadilah petir ini, ya. Nah, prosesnya di sini bisa dari awan ke bumi atau dari bumi ke awan, ini juga bisa proses terjadinya kilat atau petir. Nah, untuk mengatasinya maka kita perlu yang namanya penanggal petir. Nah, bagaimana prinsipnya kerja dari penanggal petir? Pada saat di sini awan bermuatan negatif, maka otomatis perpindahannya itu akan dialirkan masuk ke bumi atau ke tanah. Ya, prosesnya akan mengalir ke tanah. Ini proses yang ada. Ya, perpindahannya seperti itu. Dia akan mengalir ke tanah melewati kabel yang ada ini, ya, melewati kawat yang ada sehingga nanti sampai ke tanah. Itu prosesnya. Sangat sederhana. Untuk mengamankan dari posisi atau terkenanya petir, ya, itu prinsipnya. Jadi sangat sederhana untuk penanggal petirnya, otomatis nanti prosesnya bisa dari penanggal petirnya untuk menarik elektron yang ada di awan. Oke, anak-anak, berikutnya adalah terakhir itu tentang generator Van de Graaff. Ya, generator Van de Graaff ini terdiri dari atau bisa kita sebut dengan mesin pembangkit listrik statis yang sangat besar. Kalau anak-anak pernah melihat pada saat anak-anak menyentuh, nah, benda seperti ini, pada bagian atas anak-anak sentuh dengan tangan, maka rambut anak-anak akan ke atas, ya, akan
istilah Jawanya itu apa ya? Jegrak. Nah, berarti akan ke atas sehingga kemudian ada perpindahan elektron dari benda ini ke tubuh kita. Nah, ini prosesnya. Jadi elektron ini akan mengalir pada benda ini. Ya. Prinsipnya adalah gesekan antara dua permukaan benda. Nah, ada dua permukaan benda. Di sini ada bola logam, berungga, ada rungganya, ada silinder logamnya, ada sabuk karetnya, ada silinder olitennya. Nah, ini gesekan antara dua permukaan benda secara berulang-ulang dapat menimbulkan muatan listrik. Nah, buktinya adalah pada saat disentuh, maka rambut kita akan naik ke atas. Itu prinsip daripada generator Van de Graaff untuk menghasilkan muatan listrik dalam jumlah yang sangat besar. Gimana anak-anak? Sangat mudah ya, saya yakin fisika tidak sulit. Nah, oke anak-anak, dari Bapak cukup sekian untuk pertemuan yang kedua ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat. Tetap semangat belajarnya, bagi anak-anak yang di rumah tetap semangat untuk belajarnya, jaga kesehatannya ya, jangan kemana-mana, tetap di rumah. Kemudian untuk yang sudah di pondok ya, taati protokol kesehatan yang ada ya, tetap semangat belajarnya, jangan berputus asa. Insya Allah kita pasti bisa melewati semua ini. Oke, anak-anak, mari kita akhiri pelajaran pada kali ini dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak, dari Bapak cukup sekian. Saya Kirarul Halam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.